Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satyanita di NIM 411-2020-74, Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Posyandu Digital Mode yang berstudi kasus di Posyandu Cica 2 Jatiranggung dengan judul Project Diimplementasi Metodologi Waterfall pada pengembangan sistem manajemen data Posyandu berbasis framework kode Igniter. Nah, yang pertama di sini kita akan memunculkan halaman utama yaitu login, di mana kita bagi dua user, ada user kadar Posyandu dan ada user orang tua. Pertama kita akan masuk menggunakan user admin. Lalu kita pencet buttonnya. Di sini dia akan memunculkan halaman dashboard yang dimana dia akan menampilkan total balita laki-laki, lalu total balita perempuan, total imunisasi, total penimbangan, total bidan, total orang tua, dan total administrator yang semua sudah diletakkan. Dan di sini ada grafik setiap tahunnya yang dibuat. Ini juga ada beberapa menu, yaitu ada data balita, data imunisasi, data penimbangan, jadwal Posyandu, dan ada beberapa laporan, lalu pengaturan, lalu profil, dan sign out. Nah, yang pertama kita akan cek di data balita, yang dimana untuk menu data balita itu dia yang pertama akan memunculkan data balita yang sudah didaftarkan, lalu beberapa aksi di mana kita bisa melihat histori dari data balita tersebut, lalu ada pencetakan kartu Posyandu, lalu ada button edit dan button delete. Untuk edit itu bisa mengubah data, dan untuk delete itu untuk menghapus. Lalu yang pertama kita akan melakukan cek histori. Nah, untuk cek histori tersebut di sini dia akan memunculkan beberapa data. Yang pertama data balitanya sendiri, lalu histori imunisasi. Nah, untuk histori imunisasi itu dia akan memunculkan imunisasi apa saja yang wajib. Lalu ketika memang dia sudah melakukan imunisasi itu, dia akan memunculkan tanggal imunisasinya. Nah, di sini juga akan muncul grafik dari histori penimbangan atas data balita tersebut. Nah, di sini dia yang bulan pertama itu mengalami kenaikan di angka 20, lalu pada bulan selanjutnya itu dia mengalami penurunan di angka 15. Nah, di sini jika dilihat dari jumlah timbangannya, yang 4 bulan pertama itu dia mengalami kekurangan berat badan atau wasting, lalu di bulan kedua itu dia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, dan di bulan terakhir itu dia berat badannya ideal. Nah, lalu di sini ada pencetakan kartu Posyandu, yang dimana kita bisa mencetak kartu ataupun kita tidak harus membawa KTP, jadi kita bisa langsung memunculkan si kartu Posyandu ini ke kadar Posyandu. Lalu di sini ada button tambah juga, yang dimana untuk beberapa data yang kita input dengan ID-nya itu diotomatis oleh sistem. Jika memang datanya sudah sesuai, kita akan melakukan simpan data, lalu datanya akan tertambah di menu tersebut. Nah, ini juga ada edit data, lalu juga di sini ada delete data. Lalu di sini juga ada data imunisasi. Nah, atas balita yang terdaftar itu nanti jika dia melakukan imunisasi, kita akan melakukan penambahan datanya di sini. Jika memang sudah sesuai, kita akan melakukan simpan, dan nanti datanya itu akan muncul di halaman tersebut. Begitupun data penimbangan sama, dia juga ada button data, lalu ada aksi diedit dan di delete. Sama juga dengan jadwal Posyandu. Nah, di jadwal Posyandu ini dia akan muncul ke halaman orang tua juga, jadi orang tua bisa melihat apakah jadwal tersebut itu akan bulan tersebut itu akan ada jadwal Posyandu atau tidak. Lalu di sini ada beberapa laporan. Yang pertama di sini ada laporan data balita. Untuk laporan data balita ini dia akan memunculkan data balita yang terdaftar di aplikasi yang bisa difilter sesuai bulan dan tahun. Misalkan kita akan memunculkan bulan Januari di 2025, sudah ada berapa yang terdaftar, ternyata ada 1. Nah, jika memang ingin di print, kita akan melakukan print data, dan dia data seperti ini. Begitupun untuk laporan-laporan selanjutnya, yang di sini juga sama. Di sini ada laporan kunjungan balita, yang dimana dia akan memunculkan
memunculkan balita-balita yang memang telah berkunjung ke posyandu tersebut yang dipilih sesuai dengan bulan dan tahun. Lalu di sini juga ada laporan data imunisasi. Nah, atas data balita yang terdaftar, di sini sistem akan memunculkan berapa yang sudah melakukan imunisasi, berapa yang belum melakukan imunisasi. Nah, misal di sini untuk HB 0 sampai 7 hari itu jumlah balita yang terdaftar itu di 9 dan memang belum ada yang melakukan imunisasi itu. Jadi akan dimunculkan jumlah balitanya itu 0, balita imunisasinya 9. Nah, jika memang bagus setiap bulannya harusnya di jumlah balita yang sudah imunisasinya 9, lalu yang belumnya 0. Lalu di sini juga ada laporan status gizi. Nah, untuk status gizi ini untuk memunculkan data stunting, di sini juga kita bisa melihat berapa balita yang memiliki kekurangan berat badan, memiliki gizi baik dan memiliki kelebihan berat badan yang bisa difilter setiap bulannya. Lalu di sini ada laporan data user. Nah, di sini dia akan memunculkan data-data user yang memang sudah terdaftar dan data jadwal posyandu. Lalu di sini juga ada pengaturan. Untuk pengaturan sendiri kita ada manajemen user. Nah, untuk manajemen user ini dia akan memunculkan beberapa user yang memang sudah terdaftar dengan hak aksesnya itu sebagai apa. Di sini juga sebagai admin, bidan ataupun orang tua. Nah, untuk orang tua sendiri nanti dia akan nge-link si data tersebut itu ke data balita. Nah, untuk penambahannya di sini. Lalu di sini juga ada aksi yang dimana kita bisa mengedit, mereset password dan melakukan delete dari data tersebut. Lalu di sini juga ada tentang aplikasi. Nah, untuk tentang aplikasi ini kita bisa merubah halaman menu login di depan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari kita. Kita juga bisa mengganti logo di halaman login tersebut. Lalu di sini ada halaman log status, jadi kita bisa memantau siapa saja yang memang sudah melakukan login di aplikasi ini. Lalu di sini juga ada halaman profile. Nah, lalu kita akan login sebagai orang tua, sebagai user orang tua. Nah, yang dimana untuk orang tua itu ada beberapa perbedaan tampilan dari admin. Nah, ini adalah halaman home atau dashboard dari orang tua, yang dimana dia akan memunculkan beberapa artikel yang memang langsung terhubung dengan artikel terkait. Di sini ada artikel terkait langkah pelayanan posyandu, lalu pahami penyebab stunting dan dampaknya, lalu pentingnya rutin membawa balita ke posyandu. Nah, misalkan kita bisa buka artikel terkait, nah dia langsung melakukan link pada artikel tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa video terkait pentingnya posyandu dan beberapa manfaat posyandu yang memang bisa dibaca dan diterapkan pada anak balitanya. Di sini juga diputar ada peta dari si posyandu tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa menu. Untuk yang pertama ada menu home, lalu galeri, perkembangan balita dan jadwal posyandu. Nah, untuk galeri tersebut ada beberapa aktivitas yang memang sudah dilakukan oleh posyandu tersebut. Kita bisa melakukan zoom pada gambar tersebut. Lalu di sini ada atau pada menu perkembangan balita yang dimana dia akan memunculkan balita yang memang terdaftar di user yang memang login. Misalkan di sini saya menggunakan user dengan nama Maulana, jadi dia akan memunculkan balita yang memang orang tuanya itu namanya Maulana. Di sini juga ada dua menu, ada kartu posyandu. Kartu posyandu ini juga bisa dilakukan cetak. Lalu di sini ada menu history. Menu history-nya sama dengan tadi di history admin. Dia juga bisa melakukan print out. Nah, di sini juga dia bisa melakukan pemantauan kepada si balitanya tersebut. Lalu di sini juga ada menu jadwal posyandu. Jadi orang tua bisa melihat apakah bulan ini ada jadwal posyandu ataupun apakah ada jadwal posyandu yang terlewat. Nah, di sini juga yang terakhir ada menu jadwal out yang dimana dia akan kembali ke menu login. Nah, sekian untuk demo aplikasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.